Pernah kepikiran gak sih, sisa makanan atau daun-daun kering di halaman rumah kita itu setelah dibuang perginya kemana? Nah, kali ini kita bakal ngintip gimana caranya sampah organik sehari-hari yang sering banget kita anggap nggak guna, justru diubah sama sebuah komunitas di Bojonegoro jadi sesuatu yang berharga banget. Saking berharganya, sampai dijuluki emas hitam. Coba deh, bayangin sejenak. Sisa sayuran dari makan malam tadi, kulit buah, atau ampas kopi pagi ini. Biasanya kan dia udah langsung masuk tempat sampah. Tapi gimana kalau semua sampah itu ternyata bisa jadi sumber kehidupan yang baru? Sebuah cara yang nggak cuma bikin tumpukan sampah berkurang, tapi juga langsung bikin taman-taman di kota kita jadi lebih hijau. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Yang kita omongin ini adalah sampah organik. Gampangnya, ini tuh semua bahan yang pernah hidup dan bisa terurai kembali ke alam, mulai dari sisa makanan sampai ranting pohon. Nah, bahan-bahan inilah yang jadi bintang utama dalam cerita transformasi yang luar biasa ini. Nah, semua sampah organik yang tadi kita bahas, kalau dibiarin gitu aja, wah, bisa jadi masalah besar. Yuk kita lihat dulu sebesar apa sih tantangan yang lagi coba diatasi oleh teman-teman kita di Bojonegoro ini. Bayangin aja, setiap hari sampah organik dari pasar, taman-taman kota, dan jutaan rumah tangga itu terus-terusan numpuk. Lama-lama bisa jadi gunung sampah beneran yang ancam lingkungan kita. Tapi di Bojonegoro, mereka ngelihat tumpukan ini dengan cara yang beda. Buat mereka, ini bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari sebuah peluang. Keren kan? Dan disinilah keajaibannya dimulai, di sebuah fasilitas yang namanya TPS 3R. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu TPS 3R? Itu singkatan dari tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle. Jadi ini semacam pusat inovasi, di mana sampah memulai perjalanannya dari sekedar limbah, jadi sesuatu yang mereka sebut emas hitam tadi. Prosesnya ini, kalau kita lihat, mirip banget sama resep masakan yang butuh ketelitian. Ada 5 langkah utama yang mengubah tumpukan daun dan sisa sayuran jadi pupuk yang kaya nutrisi. Yuk kita bedah resepnya satu persatu. Semuanya berawal dari sini, pemilahan. Ini langkah yang paling krusial, nggak boleh salah. Para pekerja dengan teliti misahin bahan-bahan organik dari pengganggu kayak plastik atau styrofoam. Kenapa ini penting banget? Karena satu botol plastik aja yang nyelip, itu bisa merusak seluruh proses dan kualitas kompos yang dihasilkan. Jadi benar-benar harus bersih. Langkah kedua, air. Tumpukan sampah ini harus dijaga tetap lembab, jadi disiram air setiap hari. Tapi bukan cuma itu, ada bumbu rahasianya nih. Setiap minggu, tumpukan ini disemprot pakai formula khusus yang fungsinya kayak tombol fast forward, mempercepat proses penguraian alaminya jadi jauh lebih ngebut. Setelah sekitar 2 mingguan, tumpukannya dibolak-balik. Ini penting banget buat ngasih nafas ke miliaran mikroorganisme yang lagi kerja keras di dalamnya, biar mereka dapat oksigen yang cukup. Terus, pas masuk minggu keempat atau kelima, bahannya digiling biar jadi lebih halus dan teksturnya seragam. Oke, sekarang kita masuk ke tahap quality controlnya. Bayangin ada saringan raksasa yang muter-muter. Nah, mesin ini tugasnya misahin si emas yang udah halus dan siap pakai dari sisa-sisa yang mungkin masih kasar. Ini tuh buat jaminan kualitas biar yang lolos ke tahap berikutnya cuma produk yang terbaik aja. Dan langkah terakhir, pengemasan. Emas hitam yang super berharga ini dimasukin ke dalam karung-karung ukuran 5 dan 10 kiloan. Dari sini, mereka siap memulai hidup baru, siap buat menyuburkan taman-taman di seluruh penjuru kota. Jadi, pertanyaannya, gimana sih kok semua proses ini bisa jalan cepat dan efisien banget? Jawabannya bukan sulap, tapi sains. Yuk, kita sekarang masuk ke dapur di balik resep kompos ini buat cari tahu apa aja bahan-bahan rahasianya. Jadi gini, ternyata ada 2 cara utama buat bikin kompos. Ada yang namanya aerobik, yang butuh banyak oksigen, dan ada juga anaerobik, yang kerjanya tanpa oksigen. Nah, fasilitas di Bojonegoro ini milih metode anaerobik yang lebih unik. Mereka ngandelin mikroorganisme khusus buat melakukan penguraian. Prosesnya mirip-mirip kayak fermentasi gitu. Dan inilah dia superhero-nya, EM4, atau Effective Microorganism 4. Anggap aja ini kayak tim super mikroba yang dipanggil buat tugas khusus. Cairan ini isinya jutaan bakteri baik yang tugasnya cuma satu, melahap sampah organik secepat mungkin dan mengubahnya jadi pupuk. Nah, kombinasi ini nih kuncinya. Gampangnya gini, kalau E4 itu para pekerjanya, maka tetes tebu atau molase ini adalah makan siangnya mereka. Molase ini ngasih suntikan energi yang dibutuhkan para mikroorganisme ini biar kerjanya makin sat-sat-sat dalam mengurai semua sampah itu.
Oke, kita udah lihat prosesnya, kita juga udah tahu rahasianya. Sekarang, waktunya kita lihat hasil nyata dari semua kerja keras ini. Apa sih dampak yang benar-benar dirasain sama kota Bojonegoro? 2010 kilogram. Itu adalah jumlah kompos yang berhasil mereka produksi cuma dalam waktu sebulan, di bulan Januari 2024. Coba bayangin, itu beratnya setara sama mobil kecil loh. Artinya, ada lebih dari 2 ton sampah yang nggak berakhir jadi polusi di TPA, tapi malah diubah jadi sumber kehidupan baru. Terus, kemana perginya semua emas hitam ini? Sebagian besarnya didistribusikan kembali ke jantung kota, ke ruang-ruang hijau publik, alun-alun, Taman Raja Wesi, Taman Lokomotif, semuanya jadi makin subur berkat kompos ini. Ini adalah sebuah siklus yang sempurna kan? Sampah dari kota, diolah, terus balik lagi buat menghijaukan kota itu sendiri. Jadi, kenapa sih ini semua penting? Manfaatnya tuh jauh lebih besar dari sekedar ngurangin sampah loh. Ini tentang menciptakan pupuk alami yang kualitasnya super, memulihkan kesehatan tanah, dan yang paling penting, mengurangi ketergantungan kita sama pupuk-pupuk kimia yang berbahaya. Ujung-ujungnya, ini semua demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat buat kita semua. Kisah dari Bojonegoro ini nunjukin sebuah solusi lokal yang brilian banget buat masalah global. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Coba bayangin deh, kalau setiap komunitas, setiap kota, nggak lagi ngelihat sampah sebagai masalah, tapi justru sebagai berkah yang tersembunyi. Kira-kira apa ya yang bisa kita capai bareng-bareng kalau kita semua mulai mengubah sampah kita jadi harta karun?